terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Untung, beserta rekan-rekan BPSDM, hadir juga Bapeda, saya lihat juga hadir dari OPD lain, dari BKD. Mudah-mudahan dari BKD koneksinya bagus, karena memang antara BPSDM dengan BKD memang harus sinkron. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja karena waktunya 20 menit. Nggak apa-apa, saya diskon 10 menit deh. Jadi 10 menit aja nanti potong. Siap. Karena kalau kita kan hanya lebih memberikan masukan ya, arahan masukan untuk BPSDM ke depan. Jadi terkait materi yang nanti yang disusun di Renstra, sebetulnya di teman-teman BPSDM sudah ada apa realnya lah begitu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah bahwa BPSDM harus bisa memetakan, tentunya dasar dari pemetaan itu adalah koordinasi dengan BKD Provinsi Banten. Hal-hal apa saja nanti yang dibutuhkan untuk peningkatan pengembangan SDM, terutama aparatur di Provinsi Banten, termasuk mungkin program BPSDM juga kan sering kerjasama dengan pengembangan aparatur atau sumber daya manusia di tingkat kabupaten kota. Ini nanti juga harus bisa sinergi. Yang perlu kita pikirkan adalah ke depan, betul tadi disampaikan oleh rekan dari Bapeda, Pak Kabid, bahwa ke depan ini akan ada kekosongan pimpinan kepala daerah, terutama gubernur ya, karena di aturan yang terbaru bahwa kemungkinan pilkada akan dilaksanakan di 2024. Maka dalam kurun waktu 2 tahun ini jangan sampai nanti sekalipun tidak ada penyusunan RPJMD terkait program politik dari pimpinan atau dari Pak Gubernur, jangan sampai nanti program-program di BPSDM mandek, sehingga tetap harus bisa berjalan. Satu. Terus yang kedua, bahwa kami dari Komisi 1 juga sama-sama memikirkan tentunya dengan perkembangan regulasi yang ada, yaitu PP 48 tahun 2018. PP 48 tahun 2018 ini kaitannya adalah dengan BKD, dan tentu nanti ada linier dengan BPSDM, yaitu tentang penghilangan tenaga honorer ya, bahwa di tahun 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer, salah satunya di lingkungan Provinsi Banten. Sehingga kan kalau program-program yang sudah biasanya ada CPNS, dan CPNS ini sebelum menjadi PNS kan ada dilaksanakan pembekalan atau diklatsar yang sudah berjalan seperti program-program tahun sebelumnya. Sehingga apakah perlu nanti ketika tidak ada lagi tidak ada lagi tenaga honorer dan mungkin bisa tercover dengan P3K, ini perlu ada pembekalan atau program diklat dari BPSDM untuk kesiapan dan mempersiapkan kemampuan SDM teman-teman ini. Nah, itu. Dan ini juga sebetulnya nanti insya Allah dari teman-teman Komisi 1 DPD Provinsi Banten akan juga koordinasi dengan BKD Provinsi Banten untuk membahas hal ini. Kami tidak terlalu banyak memberikan masukan terkait BPSDM, karena sebetulnya program-program BPSDM dari tahun ke tahun kan sebetulnya hampir mirip ya. Artinya lebih kepada diklat, pembekalan, diklat PIM dan yang lainnya, sehingga ini perlu ya lebih ditingkatkan saja, lebih ditingkatkan. Karena semakin banyak program-program ini dikembangkan, maka
mudah-mudahan SDM terutama di Provinsi Banten juga semakin baik. Jadi mungkin dari Komisi 1 tidak banyak yang disampaikan, itu saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan BPSDM untuk ikut membersamai kegiatan ini. Saya akhiri, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber. Saya mencoba untuk menyimpulkan dari materi yang disampaikan bahwa BPSDM berkoordinasi dengan BKD untuk pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian nanti akan linear apa yang dibutuhkan dengan apa yang didiklat, sehingga pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM tidak sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, seiring dengan adanya rencana pemerintah penghilangan non-PNS untuk tahun 2023, BPSDM berkoordinasi dengan BKD kaitan terhadap pembekalan-pembekalan yang akan disampaikan kepada dampak dari regulasi yang tadi. Sehingga itu nanti akan diidentikan dengan seperti latsarnya CPNS. Tapi mungkin nanti diklat-diklatnya, pembekalannya mungkin nanti akan kami komunikasikan dulu dengan Lembaga Administrasi Negara dan Kemendagri kaitan terhadap pembekalan non-PNS dampak dari regulasi yang baru. Kemudian ke depan BPSDM, yang ketiga bahwa BPSDM ke depan harus meningkatkan kualitas dari pengembangan kompetensi atau diklat-diklat yang diselenggarakan. Sehingga apa yang diharapkan dengan adanya BPSDM sebagai pengembangan kompetensi bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu ya Pak Sekretaris ya, kesimpulannya. Nah ini terima kasih Pak narasumber. Nah ini masukan yang 3 ini akan kami jadikan pedoman. Ya. Memang ini yang memang tidak boleh menyimpang Pak. Ya dari materi ini tidak boleh menyimpang. BKD dengan BPSDM itu harus linear. Ya. Sehingga memang tidak boleh bertentangan. BKD di atas, BPSDM di hilir. Ya, cuci piring Pak gitu ya namanya ya. Mungkin gitu ya Pak. Pak narasumber. Ada statement penutup Pak? Silakan. Closing statement lah ya buat BPSDM, sukses selalu. Semoga dalam penyusunan Renja tahun 2023 bisa menghasilkan program-program yang baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Beri aplaus dulu para narasumber kita. Terima kasih Pak narasumber ya. Mohon izin ya untuk kami lanjutkan lagi diskusi kami. Bangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.